ajmain walau fiyawatin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini kultum kita berjudul berbakti kepada orang tua. Tentu anak-anak kita ada di bumi pasti punya orang tua. Saya, kamu juga punya orang tua. Nah, bagaimana berat orang tua untuk memelihara kita, mulai dari mengandung 9 bulan, kemudian setelah lahir kamu masih bayi, kemudian digendong, kemudian kalau sakit dibawa ke dokter. Berikutnya kalau kamu sudah besar, nah itulah nanti kamu harus bisa berbakti kepada orang tua. Di dalam surat Al-Quran ayat 23 Al-Isra yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, maksudnya bagaimana anak-anak? Kamu sebagai anak, jika pada saat ini kamu masih sekolah di SMP ya, kalaupun ada orang tua yang menyuruh kamu untuk mengerjakan sesuatu, janganlah kamu beralasan ini dan itu, atau berkata kawes gitu. Itu juga merupakan bukti bahwa kamu tidak berbakti kepada orang tua. Di dalam ayat tadi bahwa ada aturan yang diberlakukan, bahwa dilarang mengatakan perkataan yang bersifat menggampangkan, meremehkan, atau menganggap kecil kepada orang tua. Yang kedua, kita tidak boleh membentak ya orang tua dengan kata-kata kasar seperti itu termasuk adalah kata kasar, apalagi kalau bawes, nah seperti itu, atau tidak, gak mau, ambil sendiri. Itu perkataan yang sangat membentak sekali. Kemudian yang ketiga, berbicara kepada orang tua kecuali dengan perkataan yang mulia, yang halus, yang sopan. Kemudian kalau bahasa Jawanya apa ya? Bahasa kromo ya. Nah, sampun Bu, sampun Bapak. Tuh. Kemudian yang keempat, bersifat tawaduk kepada orang tua, rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena. Misalkan orang tua kita berpendidikan dulu adalah lulusan SD, kamu lulusan SMP, itu kamu tidak berhak untuk memerintah. Bahkan saya itu adalah pendidikan tinggi. Kalau misalkan kamu nanti kuliah orang tuamu hanya lulusan SMP atau SD, kamu tidak berhak seperti itu. Kemudian yang kelima, senantiasa untuk mendoakan orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal. Nah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah, namanya Al-Qamah. Dia awalnya adalah anak yang baik, berbakti kepada orang tua, kemudian taat, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama, sholat, berjamaah di masjid. Setelah berkeluarga, memiliki rumah sendiri, ternyata tidak berbakti lagi kepada orang tua. Hingga pada saatnya Al-Qamah itu adalah mengalami sakit yang keras atau menjelang nazak ya, dimana pada saat itu Rasulullah mendampingi untuk mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
mulutnya pilu, mulutnya kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Apa kesalahan kamu? Waktu ditanya kepada tetangga-tetangganya, apa kesalahan yang dilakukan Alkoma? Ternyata apa? Dia tidak berbakti kepada orang tua. Nah, itu membuat ibunya sakit hati. Akhirnya apa? Ibunya dipanggil ke rumah Alkoma. Tidak mau ibunya, tidak yang selawat, karena dia menyakiti hati saya. Tapi ternyata apa? Ternyata sampai 3 kali dipanggil ibunya tidak mau. Akhirnya ya sudah, Alkoma untuk memperlancar kematiannya, kita bakar saja. Akhirnya mau dibakar. Hati ibu adalah sangat terenyuh kalau anaknya dibakar bagaimana. Akhirnya datanglah ibunya ke rumah Alkoma dan dimaafkanlah segala kesalahan yang membuat sakit ibunya tadi dengan kesalahan yang telah diperbuat, dimaafkan semuanya. Akhirnya Alkoma menyatakan atau mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak, kalau kita masih punya orang tua, berbangga. Kalau misalkan tidak punya, apa yang kita lakukan? Mendoakan beliau, mendoakan kedua orang tua kita. Misalkan kalau pada malam Jumat ya, yang ibunya sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada, kita ke makom untuk mendoakan, membacakan surat Yasin. Karena apa? Untuk meringankan seseorang itu hanya apa? Selain adalah doa anak yang soleh, itulah akan meringankan nanti orang tuamu di alam barzakh. Kemudian bagaimana kalau kita misalkan perbuatan yang baik yang kita lakukan? Yang pertama adalah memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Memandang orang tua dengan penuh kasih sayang, membantu kesulitannya, kemudian membantu apa yang menjadi mereka itu tidak bisa melakukan. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Kalau misalkan orang tua mengatakan sesuatu, itu kamu dengarkan. Apalagi kalau misalkan kamu tidak boleh pergi, padahal kamu memaksa. Nah, itu nanti mesti ada yang menjadi kendala kamu. Misalkan ya, mau dibilangin balik, misalkan kamu dilarang keluar, akhirnya kamu keluar, terus ada apa-apa di jalan raya. Yang ketiga, bicara dengan orang tua secara sopan, kita bosok, pakai bahasa Jawa yang kromo inggil kalau bisa ya. Kemudian berikutnya adalah meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Kita membantu apapun yang kita lihat bahwa orang tua itu pasti dibantu atau mau dibantu, kita bantu. Jangan kalau misalkan dalam keadaan puasa kamu enak-enakan tidur saja, tidak bangun-bangun, kemudian sholat tidur lagi. Berikutnya adalah menjaga nama baik orang tua. Contoh, misalkan kamu sekolah di sini, mendapatkan nilai yang baik. Pasti pada saat penerimaan rapot orang tua akan bangga. Coba lihat rapot anak panjenengan, anak sampean, lihat ini loh rapot anak saya. Nah, orang tuamu bangga melihat rapotmu yang bagus-bagus, buat bangga mereka. Jangan misalkan kalau kamu mendapatkan nilai yang jelek, ternyata di dalam kelas guru lihat kamu hanya ketawa-ketawa saja, tidak ada beban, mendapatkan nilai yang jelek. Kemudian selalu mendoakan orang tua, baik orang tua kita masih hidup, orang tua kita masih sudah meninggal, kita tetap mendoakan orang tua. Kemudian bisa juga yang berikutnya adalah memberikan perhatian kepada orang tua. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan perhatian dari anak, itu merasa senang, merasa bangga. Anak saya perhatian kepada saya. Tidak rugi saya memelihara mereka sampai besar, seperti itu. Mungkin itu anak-anak yang perlu saya sampaikan.
tentang berbakti kepada orang tua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.